Lagi asik-asik mereka ngopi dan ngerokok, ada beberapa rombongan pendaki itu yang lewat cuy. Dalam hati Ade tuh mikir, katanya ini jalur nggak pernah dilewati sama pendaki atau jarang pernah dilewati sama pendaki. Tapi kok banyak pendaki. Satu rombongan ini berjumlah mungkin kurang lebih sekitaran 7 atau 8 orang pada saat itu gitu kan. Dan kelihatan dari pakaian pendakinya itu kayak pendaki-pendaki zaman dulu coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Ade sama kakak lagi nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi. Dan jangan lupa nyebat cuy. Dan dari kemarin banyak banget nih orang yang nge-tag gua gara-gara ada orang yang turun dari puncak gunung itu pakai paralayang. Orang turun dari paralayang atau orang yang pakai paralayang itu sudah bersertifikat. Dan rata-rata orang yang turun dari paralayang itu sudah profesional gitu kan. Dan nggak sembarangan juga jangankan gue bawa berat nih, misalkan gue sanggup bawa berat gitu, terus bawa paralayang tersebut terus gue turun gitu, ya nggak gitu juga konsepnya cuy. Pengen mah pengen, cuman ya gimana, harus sekolah lagi, harus kursus lagi, ribet. Dan kalau misalkan ada tuh kalau nggak salah di Gunung Kerinci biayanya itu 1,5 apa berapa gitu, kalau salah ya. Lu bisa komen lah di kolom komentar. Jangan yang aneh-aneh nyuruh gua naik gunung. Kemarin aja gua bawa kucing aja itu udah termasuk salah satu pendakian aneh menurut orang gitu kan. Tapi lucu sih. Dan nextnya nanti gua bakal bawa kucing gua ke Gunung Salak. Dan insya Allah nanti bakalan gua vlogin lah kalau bisa ya. Dan sekarang kita akan cerita ke si Ade dan kakak. Dan kondisinya kan Ade dan kakak ini adalah Ade ini sering naik gunung. Sedangkan si kakaknya ini kan baru-baru lah. Kalian yang baru-baru mendaki juga, jiwa-jiwa kalian ketika mendaki atau awal-awal baru mendaki udah bisa dipastikan kalau kalian itu pasti menggebu-gebu pengennya berangkat. Apalagi dengan kondisi ekonomi atau keuangan kalian itu mencukupi gitu kan. Pokoknya tiap minggu pengennya berangkat terus. Apalagi kalau misalkan dapat jam libur atau hari-hari libur yang memang panjang gitu kan. Nah sampai akhirnya memang mereka sudah merencanakan yang dimana Ade sama kakak ini mau melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Sebetulnya mereka sudah baca dulu nih tentang informasi Gunung Lawu ini, dan Ade pun sebetulnya udah beberapa kali naik ke Gunung Lawu ini. Dan memang tidak ada kendala atau tidak ada penutupan jalur di Gunung Lawu ini. Singkat cerita, setelah mereka meminta izin dan mereka sudah melakukan persiapan yang lumayan cukup matang, mereka itu backpackeran atau naik bis gitu kan. Naik bis berangkat ke kaki Gunung Lawu. Dan pada saat itu Ade sama kakak ini mau melakukan pendakian Gunung Lawu via jalur Ceto. Sesampainya mereka di base camp, mereka itu benar-benar dikagetin. Yang dimana ketika mereka sampai di base camp ini dapat informasi bahwa pendakian Gunung Lawu itu ditutup. Jadi penutupan gunung ini sebenarnya nggak di gunung manapun. Biasanya suka ada nih penutupan jalur, misalkan ada satu jalur doang yang ditutup, entah lagi bersih-bersih jalur, entah ada suatu kejadian gitu kan. Biasanya bisa kayak gitu, dan kadang-kadang pun ya kalau memang se-ekstrim itu adalah penutupan bukan satu jalur, tapi semua jalur biasanya per 3 bulan sekali untuk memperbaiki ekosistem dari si gunung tersebut gitu kan. Dari situ kan si Ade ini kayak, loh kok
nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Ade ini nanya lah sama si pemilik base camp ini, oh iya bahwa ada sebuah kejadian yang dimana jalur ini ditutup lah, yang pada intinya si pihak base camp ini menjelaskan bahwa memang ada beberapa kejadian namun nggak bisa menjelaskan secara detailnya. Ade sama kakak ini lemes dong, dan dia pun kayak ngerundingin lah, ini gimana nih? Ya udahlah kita istirahat aja dulu, kata si kakak gitu kan. Besok kita cari alternatif di mana gunung yang terdekat sama Gunung Lawu itu apa sih? Karena kan Gunung Lawu ini bisa dibilang perbatasan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu kan. Ya kalian udah naik setengah dari Gunung Lawu aja kalian udah masuk ke Jawa Timur gitu. Ya udah, kata si Ade ini, kita istirahat dulu. Istirahatlah mereka, dan bangun pagi akhirnya mereka mikir gimana ya? Udah kita cari sarapan aja, kita balik ke terminal, nanti bisa belok ke Sumbing atau mau belok ke Sindoro atau belok ke Perahu gitu kan. Ya udah oke. Mereka turun tuh dari base camp itu kan, nemulah sebuah warung. Ya warung ini nggak terlalu jauh sih dari si base camp itu kan. Akhirnya mereka makan, dan ketika mereka selesai makan lagi asik-asik ngerokok, ada satu orang yang nyapa nih cuy. Yang nyapa ini kita sebut aja namanya itu Dino ya. Si Dino ini dia tuh kayak nanya ke si Ade sama si kakak. Dia bilang, abang-abangnya mau pada naik ya? Ade sama kakak nengok dong. Iya nih mas, mau naik, tapi sayang gunungnya lagi ditutup. Bukan gunungnya yang ditutup, tapi jalurnya yang ditutup gitu kan. Oh gitu ya. Emang kalian itu dari mana gitu kan? Wah kami jauh dari Jakarta, dia bilang kayak gitu. Oh gimana kalau kalian ikut saya aja? Kebetulan saya juga mau naik ke Gunung Lawu, tapi tujuan saya itu adalah mau main ke rumah orang tua. Kakak ini sempat ngerasa heran, tapi beda halnya dengan si Ade. Ade ini punya pemikiran, oh mungkin seperti Mbok Iem, atau memang orang tuanya itu adalah Mbok Iem gitu kan. Karena kan bisa dibilang walaupun Mbok Iem ini adalah warung tertinggi di Indonesia dan memang satu-satunya warung paling legend lah ya menurut para pendaki itu, Mbok Iem ini kan jarang turun kecuali hari raya atau hari raya Idul Fitri gitu kan. Ya bisa dibilang itu udah jadi rumahnya, dan kemungkinan juga menurut si Ade walaupun itu bukan keluarganya dari Mbok Iem, mungkin ada warung-warung yang lain yang memang ya sudah dianggap seperti rumahnya sendiri gitu. Sedangkan si kakak ini nanya, udah lu gak usah kepo sama urusan orang, biarin aja. Dan dia tuh kayak ngasih isyarat apakah benar ada rumah di atas Gunung Lawu gitu kan. Udah nanti gue ceritain, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita si Ade sama kakak ini tuh kayak ngerembukin dan dia pun setuju. Tapi via jalur mana dan nanti akan bermasalah atau tidak, kata si Ade sama si kakak ini. Si Dino ini bilang, udah kalian tenang aja. Biar saya yang tanggung jawab, kata si Dino itu. Tapi jalurnya bukan jalur yang akan kalian taiki seperti jalur Ceto, dia bilang. Ada jalur alternatif lain yang gak jauh dari jalur Ceto. Ya udah deh, boleh. Ya udah kalau kalian sudah selesai makannya, ayo ikut saya, dia bilang gitu kan. Singkatnya mereka akhirnya jalan tuh bertiga kan, jalan, dan mereka tidak memakai kendaraan apapun. Dan ketika jalan ini mereka nggak masuk ke perkampungan, atau bisa dibilang kirain mereka tuh akan masuk ke perkampungan atau ke rumah RT atau RW, tapi mereka langsung masuk ke perkebunan gitu kan. Kayak belum batas vegetasi dari si Gunung Lawu inilah. Mereka pun kayak menikmati aja. Berarti ini kita langsung jalan nih, kata si Ade itu. Iya bang, kita langsung jalan, kata dia. Oh ya udah deh, sampailah mereka di batas vegetasi. Di batas vegetasi ini itu kondisinya masih normal, cuman perbedaannya adalah jalurnya yang memang sepi banget. Tapi di situ memang ada sebuah jalur setapak yang bisa dikatakan jalurnya itu jelas banget. Ade sama kakak ini nggak ngerasa khawatir, dan kelihatan memang muka si Dino ini adalah muka-muka tampang akamsi cuy, atau warga setempat lah. Jadi kayaknya nggak mungkin dibawa nyasar sama dia. Sempet Ade ini nanya, lah perlengkapannya mana mas gitu kan. Oh perlengkapannya ya naik ke Gunung Lawu mas, bentaran doang, sebelum maghrib juga udah sampai kok, sampai puncak. Ade itu cuman geleng-geleng doang, sedangkan kakak, emang mungkin nyampe ke puncak, dia bilang gitu kan. Ya mungkin aja sih, namanya juga akamsi gitu kan. Ya udah dah, kita mengikut aja. Dan si kakak ini karena agak sedikit khawatir gitu kan, dia tuh nanya, ini beneran kan gak akan nyasar?
Si Dino cuman senyum. Udah, masnya tenang. Pokoknya nanti saya pastiin masnya saya akan antar juga sampai puncak kalau memang sudah sampai di rumah orang tua saya. Oh ya udah siap, dia bilang gitu kan. Mereka tuh terus jalan dan di sepanjang perjalanan ini Ade sama kakak itu ngobrol sama si Dino ini juga. Ya bisa dibilang kayak ngobrol lah. Dino itu nanya kayak masnya udah naik berapa kali ke Gunung Lawu atau udah naik ke gunung mana aja. Mereka tuh cerita panjang lebar. Dan di situ pun termasuk si Dino juga ngasih tahu tentang jalur ini adalah jalur yang sebenarnya tidak boleh dilalui sama para pendaki. Ya kalau nextnya masnya jalan sini lagi, kalau bisa janganlah coba-coba untuk jalan sini, apalagi tidak bawa warga lokal. Dan jalur ini pun bisa dibilang jalur yang sangat rumit. Pada saat itu si Ade ini berpikiran bahwa ya mungkin aja sih, apalagi baru pertama gitu kan, nggak mungkin hafal juga. Dan si Dino ini pun menjelaskan bahwa di jalur ini pun tidak ada yang namanya pos. Jadi ya kalau kalian capek kalian tinggal bilang aja nanti kita istirahat gitu kan. Ya udahlah, 2 jam 3 jam perjalanan akhirnya mereka ngeres lama tuh cuy. Kita nggak bisa bilang itu di pos ya. Intinya mereka ada tempat yang lumayan cukup enak, mereka istirahat. Ketika lagi mereka asik istirahat ini, Ade ini nawarin kopi nih. Mas Dino, nih kopi. Wah makasih nih, makasih. Dikasih itu kan kopi. Mereka ngopi nih bertiga dan ditawarin juga ngerokok gitu kan. Lagi asik-asik mereka ngopi dan ngerokok, ada beberapa rombongan pendaki itu yang lewat cuy. Dalam hati Ade tuh mikir, katanya ini jalur nggak pernah dilewati sama pendaki atau jarang pernah dilewati sama pendaki. Tapi kok banyak pendaki. Satu rombongan ini berjumlah mungkin kurang lebih sekitaran 7 atau 8 orang pada saat itu gitu kan. Dan kelihatan dari pakaian pendakinya itu kayak pendaki-pendaki zaman dulu coy. Dan carrier yang dipakainya itu adalah carrier legend, kayak carrier alpin gitu. Kalian tahu lah carrier legend, dan buat kalian yang anak 90-an gitu pasti tahu lah carrier zaman dulu tuh kayak gimana gitu kan. Dilihatin aja, diperhatiin. Si kakak ini dengan polosnya dia tuh kayak masa bodoh gitu kan, kayak nawarin lah, kopi kak, mas, bang, teteh gitu kan. Rombongan pendaki ini cuma nengok tanpa senyum sedikit pun. Tapi dari sekian banyaknya orang yang ke jalur tersebut, ada satu yang agak senyum tipis banget. Si kakek ini mendadak kayak langsung ciut atau minder gitu, karena senyumnya bukan senyum yang bikin seneng, justru kayak kok tiba-tiba merinding nih bulu kunduk gua gitu kan. Di situ pun udah, jangan berlebihan. Adik udah punya feeling atau firasat yang buruk karena ada yang beda nih. Tapi apa yang beda dari si rombongan ini gitu kan. Dan rombongan ini pun tidak ngeres di tempat mereka, jadi mereka tuh terus jalan gitu kan. Sedangkan si Dino itu cuek sama sekali, seperti tidak ngasih tahu gitu kan. Ya udahlah. Setelah mereka selesai ngopi, mereka meneruskan lagi perjalanan gitu kan. Nah, ketika meneruskan perjalanan ini, si Ade ini nanya lah, mas, kok ada rombongan yang lain ya? Katanya jalur ini sepi. Tapi Dino ini nggak bilang apapun, dia tuh cuman kayak senyum tipis dan kayak ya udahlah jalan. Karena memang tidak mendapatkan jawaban dari si Dino ini gitu kan, jadi kayak mereka terus jalan dan sampai akhirnya si kakak ini bilang, itu apaan kerasak-kerasak di sebelah gitu kan. Loh iya apa ya, apa jangan-jangan Bagas, apa jangan-jangan macan, kata si kakak gitu kan. Lu ngomong jangan sembarangan, kata si Ade itu, nggak boleh ngomong sembarangan. Tapi si Ade ini langsung nengok ke si Dino gitu kan. Dan si Dino itu kayak mengisyaratkan, udah kalian jalan aja, nggak perlu memperdulikan suara-suara yang ada di sebelah. Namun ketika ketika mereka lagi jalan dan semakin diperhatiin karena penasaran dong, apa sih yang kresek-kresek, ternyata di sebelah mereka itu ada beberapa pendaki cuy. Mereka ini jalur yang benar nih, si Dino, terus ada si Ade, ada si kakak, mereka di jalur yang benar, ada jalannya. Sedangkan di sebelah itu adalah jalur semak belukar. Tapi ada sebuah keanehan yang dimana kok mereka jalannya santai gitu cuy, ngerabas semak, tapi ya kalem aja kayak jalan biasa. Bahkan bukan cuman di semak sebelah
kanan doang, termasuk kiri, bahkan ada di beberapa spot yang agak sedikit jauh dari semak yang dekat sama mereka, itu pun ada yang jalan gitu kan. Ada dia sempat ngerasa heran kan, kayak kok bisa ya? Wah, apa nih? Apa jangan-jangan ini orang-orang yang lagi latihan diksar gitu kan? Karena kan memang setahu Ade pun ada beberapa gunung yang suka dijadiin untuk latihan diksar gitu. Ya udahlah, bodoh amat dengan mereka. Mungkin mereka juga jalur situ tuh dengan berbekal ilmu dan pengetahuan. Dan memang ketika ngelihat ke pendaki yang di semak itu, mereka itu nggak ngelihat muka atau nggak terlalu jelas juga mukanya karena ketutupan rumput-rumput dan ilalang gitu kan. Ya udahlah, bodoh amat. Mereka terus lagi, dan setelah zuhur mereka tuh kayak mutusin untuk istirahat, dan mereka memutuskanlah untuk sholat berjamaah. Di situ mungkin kalau kalian mendirikan tenda bisa sekitaran 4 tenda, dan areanya itu lumayan cukup luas dan agak landai. Akhirnya mereka sholat kan berjamaah. Ya udah sholat, dan di situ si Dino inilah yang disuruh untuk jadi imam. Dino ngimamin, dan setelah mereka selesai sholat, yang awalnya tempat itu sepi, seketika tempat itu rame cuy. Banyak para pendaki. Tapi dari keramaian para pendaki tersebut, nggak ada sepatah kata pun dari mereka yang ngobrol. Mereka melakukan sebuah aktivitas pada umumnya kayak pendaki. Ada yang lagi makan, ada yang lagi masak. Tapi anehnya mereka nggak bercanda atau nggak ngobrol. Seolah kayak diem-dieman dan membisu gitu kan. Adek mulai celingak-celinguk lagi. Kok tiba-tiba banyak pendaki ya? Sambil ngusap-ngusap tengkuk dari punduknya ini. Aduh, ada yang aneh. Si kakak ini mulai bertingkah. Karena dari sekian banyak pendaki yang ngeres di tempat tersebut, ada pendaki cewek yang bisa dibilang memang cantik. Menurut pandangan dari si Ade, si cewek tersebut mukanya pucat. Sedangkan si kakak ya walaupun pucat tuh kayak mikir, ah mungkin memang sudah mukanya aja yang kayak begitu. Dan karena memang jiwa lakinya meronta-ronta untuk pengen ngedeketin cewek pendaki, iseng lah dia buat ngedeketin. Kak, ngeres juga di sini gitu kan. Si cewek ini cuma nengok doang. Tapi kali ini tidak seperti rombongan yang sebelumnya. Senyum manis. Senyum manis. Sedangkan yang dilihat sama si Ade, senyumnya agak beda. Waduh, ini apaan lagi ya? Dan si Ade mulai fokus sama pendaki-pendaki lain yang pada saat itu ngeres juga di situ gitu kan. Ngelihat satu persatu muka dari para pendaki itu. Namun ketika dilihat, Ade ini ngerasa ngebrigidik ngeri. Karena memang yang pucat itu bukan si cewek doang, tapi pendaki-pendaki lain juga itu ikutan pucat cuy. Semuanya pucat semua. Aduh, gimana gue negor si kakak ya? Gue punya abang dablek banget lagi, kagak bisa baca sikon. Dia pun langsung nengok ke si Dino. Mas Dino, itu yang mereka lagi pada istirahat bukan manusia kan? Dino ini cuman senyum, tapi nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya si Ade ini agak kesal kan gitu, sambil ngedeketin lah. Mas, saya tahu mas ini bukan orang sembarangan. Tolonglah, jangan kayak gitu. Bantuin kakak saya, takutnya nanti dibawa. Dan karena ngeliat muka melas dari si Ade kali ya, karena kasihan dan khawatir sama si kakak ini juga, akhirnya Dino ini bangun dari duduknya. Dia pun nyamperin lah ke kakak ini cuy. Nyamperin dan dipanggil lah. Mas kakak, dia bilang gitu kan. Jengok kan? Iya Mas Dino, ada apa? Enggak kok, itu dipanggil sama adek kamu ke sana. Ya elah, udah biarin aja, kalau dipanggil sama dia mah udah nggak apa-apa. Tanggung nih, lagi kenalan gitu kan. Dan nengok lagi lah si kakak ini. Nengok set, dan pas nengok agak sedikit kaget, tapi nggak mau yang nyinggung gitu cuy. Dan berpikiran bahwa si kakek ini masih berpikiran bahwa si orang ini itu masih manusia gitu kan.
Yang dilihat sama si kakak pada saat itu, mukanya kok jadi pucat banget. Yang awalnya memang pucat yang dilihat sama si kakak, tapi pucatnya kali ini tuh bener-bener pucatnya agak berlebihan. Di situ langsung kayak ngebergidi ngeri lagi. Aduh, apaan ya? Ya udah, Kak, aku tinggal dulu ya. Aku mau balik ke saudaraku dulu. Baliklah. Entah apa yang diobrolin sama si Dino pada saat itu. Karena ketika si kakak ini ninggalin si Dino itu kayak ada ngobrol sama si sosok pendaki ini yang mukanya pucat itu kan. Pergi, tek. Dan si ade ini bilang sambil mukul ininya, lu memang kakak gua, tapi lu harus baca sikon. Lu lihat pendaki-pendaki yang di sini itu gak wajar. Sambil nadanya tuh agak bisik-bisik, lu jangan suujon sama orang, gak baik. Gue bukan suujon, lu mau pacaran, lu mau ngedeketin cewek manapun, gak pernah gue komplain kan. Tapi lu harus lihat, ini gelagat dari pendaki ini tuh udah beda. Bahkan rombongan yang awal kita ketemu, itu gelagatnya udah beda. Yalah, udah yaudah kita beres-beres, kita lanjut lagi. Mereka berdua akhirnya beres-beres. Dan manggillah si Dino ini, Mas kita lanjut lagi yuk. Ayo lanjut lagi. Lanjut lagi lah mereka. Ketika lanjut, Dino ini bilang, Mas kakak jangan nengok ke belakang ya, kita lanjut aja jalan. Dan ketika udah disuruh gitu kan justru malah makin penasaran dong. Sebetulnya kakak juga nggak mau nengok ke belakang pada saat itu. Tapi karena penasaran dan ada apa sih emang nggak boleh nengok ke belakang, si kakak ini langsung nengok ke belakang nih cuy. Dan ketika nengok ke belakang, semua pendaki yang ngeres pada saat itu hilang seketika. Dan si kakak ini langsung riak ke si ade, Dek, kok pendakinya kagak ada ya? Kemana itu pendaki? Jalan mana kok tiba-tiba hilang sih? Bukannya mereka tadi beres lagi masak-masak kan? Harusnya kalau memang bongkaran atau mau beres-beres itu agak sedikit lama kan? Sedangkan mereka pun baru jalan beberapa langkah doang. Si ade ini cuman bisa ngelus dada dan gue punya abang begini amat ya. Udah yuk jalan, kan udah gua kata itu bukan pendaki beneran. Ya terus itu siapa anjir, dia bilang gitu kan. Udahlah, aku males nyeritainnya detail sama lu. Udah yuk lanjut lagi jalan-jalan. Lanjut lagi lah mereka jalan. Dengan sedikit penasaran di hatinya si kakak ini. Apa ya itu? Nanyalah coba ke Mas Dino ini. Mas Dino, itu apaan sih? Mas Dino pun cuman senyum doang dan gak ngomong sepatah kata pun tentang pendaki yang mereka lihat. Mereka itu terus jalan. Singkat cerita nih cuy, mereka ini sampailah di rumahnya orang tua dari si Dino ini. Sebelum sampai, Dino ini bilang, tuh rumah orang tua saya itu. Dan memang dari kejauhan pun mereka sudah ngeliat, lah iya ya ada rumah. Dan dalam hati ade ini udah punya feeling jelek lagi nih. Kirain ade kan berpikiran bahwa rumahnya itu adalah warung gitu cuy. Tapi kok ini beneran rumah panggung, dan itu tuh cuman ada satu rumah doang dan gak ada warung juga. Dalam hati ade, yang gue ikutin ini manusia atau bukan? Tapi memang gak ada gelagat yang aneh dari Mas Dino. Mukanya normal. Diajak ngopi mau ngopi, diajak ngerokok ya ngerokok, dikasih makan ya dimakan. Tapi ya sudahlah. Semoga Mas Dino ini memang bukan orang sembarangan dan memang ya bukan sosok yang jahat juga, walaupun memang itu memang demit gitu kan. Ya udahlah, ikutin alurnya aja. Dalam hati Dino udah baca ayat kursi, udah baca surat-surat yang dia hafal nih. Dan sesampainya di teras atau di depan rumah, Dino ini langsung kayak assalamualaikum. Dan gak lama itu ada yang nyaut, waalaikumsalam. Kamu Dino, loh ternyata bawa temen lah. Yaudah ayo masuk. Seolah mereka itu sudah disambut sama si orang tua, yang pada saat itu memang disambut sama laki-laki dan ibu-ibu paruh baya. Mungkin sekitaran umurnya 50 tahun. Mereka diajak masuk, dan ketika masuk pun si bapak atau si mbahnya ini kayak langsung bilang, Bu, tolong
ambilin minum sama makanan, ada tamu juga nih, ternyata anak kita bawa temennya. Iya pak, si ibu ini ke dapur ngambilin makan dan minum, sedangkan ade ini ngerasa khawatir karena dia baru dengar bahwa di Gunung Lawu kok bisa-bisanya ada rumah. Dan karena memang dalam kebingungan, dia tuh kayak cuman bisa nengok kiri kanan, ada rasa khawatir. Sedangkan si kakak mah cuek-cuek aja, justru dia ngerasa nyaman. Asik, kayaknya kita malam ini bakalan tidur di sini. Wah nyaman nih, kita nggak perlu ngedirin tenda. Dan si bapaknya ini atau si abah ini cuman senyum-senyum. Ya nanti malam kalian istirahat di sini aja. Kalian nggak perlu ngedirin tenda. Oh ngomong-ngomong, kalian sepertinya mau mendaki ya, mau ke puncak Lawu. Ya nih, bah, dia bilang gitu kan. Kita mau ke Gunung Lawu, kebetulan ketemu sama Mas Dino dan diajakin via jalur ini. Dan nanti katanya bakal dianterin. Oh gitu, ya nanti biar diantar sama Mas Dino aja kalau kalian mau ke puncak Lawu. Wah, alhamdulillah. Tapi untuk sebelum sampai ke puncak, kalian istirahatnya di sini aja ya. Karena di luar, si abah ini langsung ngasih tahu kalau di luar itu nggak aman. Kakak ini ngerasa agak sedikit aneh sih tentang perkataan agak sedikit nggak aman. Sedangkan si adik tahu nih tentang omongan agak sedikit nggak aman ini bukan ancaman binatang buas, melainkan sosok demit atau setan yang ada di Gunung Lawu. Tapi adik ini nggak mau bilang sama si kakak ini. Dan gak lama ketika lagi asik mereka ngobrol ini, mereka ya ini langsung disuguhin makanan dan minuman. Di situ langsung lah mereka itu nyemil, minum, bahkan ditawarin teh juga cuy. Dan tehnya itu benar-benar enak banget, walaupun bukan teh manis ya yang dicampur gula gitu kan. Bener-bener wangi banget. Di dalam hati ade sebetulnya dia tuh pengen ngomong, kok bisa ada rumah di sini, atau banyak pertanyaan yang pengen ditanyain tentang apa hal yang ngeganjel di hatinya si ade ini. Tapi kok susah banget keluarnya. Jadi kayak ada yang nahan untuk ngomong atau pengen nanya nih. Dan karena memang susah, akhirnya ya udahlah menikmati. Dan singkat cerita mereka sholat asar. Dan lambat laun pun waktu maghrib pun tiba, mereka pun sholat berjamaah di situ. Dan karena memang mereka nyaman juga di situ, akhirnya mereka ngomong panjang lebar. Tidak ada sebuah keanehan dari rumah tersebut. Benar-benar pure pada umumnya rumah manusia. Dan di situ pun bahkan si abahnya ini sempat ngajarin mereka tentang ilmu agama lah, ngaji itu gimana. Dan pokoknya banyak banget cuy ilmu yang diajarin sama si abah ini, termasuk sama si ibu ini gitu kan. Dan singkat cerita, karena memang waktunya sudah malam juga, si abah ini pamitan lah. Abah izin istirahat duluan ya, kalian nanti istirahat di kamar itu. Dan nanti kalau soal Mas Dino bisa tidur sebelahan sama abah. Waduh, jadi gak enak nih ngerepotin, kata si kakak itu kan. Tapi si ade ini juga mungkin ngerasa gak enak. Udah gak apa-apa, kita tidur di tengah rumah aja. Udah gak apa-apa, kalian tidur di kamar aja, tidur di kamar. Akhirnya mau gak mau kan, akhirnya mereka tidur di kamar. Sedangkan si abah ini tidur di kamarnya dan disusul sama si ibunya. Sedangkan ada di situ masih ada Mas Dino. Mas Dino pun gak lama itu pamitan lah. Nanti kalau kalian mau minum atau mau makan ambil sendiri aja, nggak usah sungkan dengan kalian berada di rumah ini, anggap aja rumah ini seperti rumah kalian. Dan Mas Dino ini juga bilang kalau kalian mendengar suara apapun di luar dari rumah ini, suara gaduh, suara ketawa, bahkan suara dari saya pribadi pun, jangan pernah kalian keluar dari rumah ini. Karena kalau kalian keluar dari rumah ini, kalian akan menanggung resikonya. Di situ pun ade sama kakak cuman manggut doang. Ade ini udah tahu dan sempat ngerenyitin dahinya kan. Apa nih? Sedangkan kakak mah cuman iya sambil tegar saja nih. Dan Mas Dino ini masuklah ke kamar si abah ini kan. Dan di situ pun ade langsung nengok. Lu gegaras aja dari tadi. Yaelah, emang kenapa sih? Lagian juga kan ini udah disuguhin. Sayang juga kalau kagak dimakan.
Ya gue tahu, emang lu nggak ngerasa khawatir apa? Kagak, biasa aja. Orang tuanya si Dino juga baik. Lu terlalu banyak sujun. Udah nggak baik sujun. Udah yuk makan minum terus kita istirahat. Ya udah. Akhirnya mereka makan minum dan mereka mau masuk ke kamar. Dan ketika mereka mau masuk ke kamar, itu di luar mereka itu ngedengar, ketika baru mau masuk pintu kamar nih, ngedengar suara kayak, "Dek, kakak kalian di mana? Dek, kakak kalian di mana?" Ade sama kakak langsung merinding gitu kan, kayak aduh apaan nih, dan langsung keinget omongan dari Mas Dino. Sedangkan si kakak merinding mah iya, tapi penasaran, sempat mau jalan dan nengok gitu kan. Di situ langsung dijagain lah sama si Ade ini, "Lu gak boleh keluar, gue tahu lu penasaran, udah yuk masuk, kita harus dengerin Mas Dino." Ya iyalah, penasaran ngintip dong, udah nggak usah. Akhirnya karena udah dipaksa mau masuk nih, udah masuk kamar. Dan ketika masuk di kamar itu ngedenger suara cekikikan, ketawa, dan bahkan ada suara gaduh yang teriak, "Hei anak manusia, kalian keluar." Yang awalnya adik sama kakak cuman mengeberi gidik, cuman merinding gitu kan, seketika langsung pucat dan keluar keringat dingin. Karena suaranya ini bikin bener-bener panik mereka berdua. Dan hawanya dari suara ini tuh bener-bener kayak, wah ini tuh bener-bener sosok yang nyeremin banget. Tapi ini si kakak bener-bener ngeyel, dia tuh bener-bener pengen ngintip, bener-bener maksa pengen tahu apa sih sosok yang ada di luar itu. Dan si Ade ini kayak, lu jangan keluar, lu harus omongin Mas Dino. Dan ngeyel dong. Baru mau ngelangkah keluar nih, baru satu langkah dari kamar, itu ada yang ngebentak dari kamar si Abah. "Pergi kalian dari sini, jangan ganggu anak manusia itu. Mereka adalah tamu-tamu dari anakku. Pergi atau aku akan bikin perhitungan dengan kalian." Seketika rumah itu yang awalnya normal kayak seperti ada gempa. Dan seolah itu adalah kemarahan dari si Abah ini cuy. Dan setelah dari kemarahan si Abah ini, dan suara apapun itu nggak ada, digantikan dengan suara jangkrik. Bahkan si kakak yang awalnya pengen penasaran dengan ngintip, tapi dengan ngedengar suara si Abah itu, seketika langsung kayak ciut dan langsung ke tempat tidur. Yaudah yuk tidur yuk. Langsung dijitak lagi tuh, biar kata itu kakaknya langsung dijitak. Makanya gue bilang dia apa. Dan akhirnya mereka istirahat, dan ketika istirahat alhamdulillah mereka tidur dengan normal. Dan singkat cerita, karena mereka saking pulesnya, dibanguninlah sama Mas Dino ini. Dibangunin, Mas bangun, udah subuh yuk kita sholat subuh, katanya kalian mau summit. Akhirnya mereka bangun, terus mereka juga langsung ngambil wudhu, sholat subuh, mereka juga sarapan, dan setelah sarapan mereka pamit. Dan di situ pun si Abah ini cuman, kalian hati-hati dan jangan lupa kalau misalkan kalian ke gunung ini mampir ke rumah Abah lagi ya, dia bilang gitu kan. Ya cuman basa-basi kayak gitu. Dan si kakak ini, ya siap bah, pasti pokoknya kalau ke Gunung Lawu saya bakalan mampir lagi ke sini. Sehingga cerita, setelah berpamitan dengan Abah dan si ibu, mereka itu berangkat. Sempat si Ade ini pengen nanya tentang kejadian semalam, tapi seolah kayak susah banget untuk ngomongnya cuy. Dan karena memang udah gak bisa untuk ngomong lagi, kayak gue bingung dah, kenapa gue gak bisa ngomong ya, dalam hatinya tuh. Mereka tuh terus jalan. Bahkan si kakak pun sempat pengen nanya, itu siapa malam ngebentak siapa ya gitu kan, tapi gak bisa ngomong. Dan di sepanjang perjalanan ini mereka benar-benar aman, gak ada kendala apapun. Tapi Mas Dino ini tidak nganterin sampai puncak, melainkan dia tuh cuma ngasih tunjuk, "Kalian nanti jalan lurus saja, jangan pernah ngikut jalur percabangan, atau kalau kalian menemu percabangan, kalian harus ambil kiri terus. Nemu jalur percabangan 3 pun, kalian ambil paling kiri. Pokoknya kalian ambil paling kiri terus. Jangan pernah ngikutin jalur manapun. Saya cuma bisa nganterin kalian sampai sini dong, dan terima kasih karena sudah menemani perjalanan saya."
Dan salam untuk kedua orang tua kalian, dan kalau nanti kalian main ke laut jangan lupa mampir ke rumah saya dan orang tua saya lagi. Di situ pun Dino cuman senyum. Dan di situ pun adek sama kakak ngucapin terima kasih. Dan belum sempet ngucapin banyak hal lain lagi, tapi Dino ini langsung ngeleos gitu aja dong. Dan seketika adek sama kakak pun kayak ya udahlah, mungkin lagi kejar setoran kali Mas Dino ini. Yaudah yuk kita lanjutin. Dilanjutin lah, dan ternyata memang benar. Dalam pendakian mereka ketika mau summit ini, mereka ketemu sama beberapa jalur. Nah, jalur ini awalnya ketemu percabangan, mereka tuh masih kayak mikirin omongan dari Mas Dino nih, oh ngambil kiri. Nah, sebelumnya itu mereka ketemu lagi sama jalur percabangan, yang dimana jalur percabangan itu seolah di depannya itu ada pendaki, tapi jalurnya yang kanan. Nah, si kakak ini kayak milih akan jalur kanan kan. Cuman karena ini udah amanah dari Mas Dino gitu, kita nggak boleh ngambil jalur kanan. Tapi itu ada pendaki, udah, lu harus nurut sama gua. Dan kalau memang lu masih mau mendaki sama gua, lu harus nurut sama gua. Dan karena memang dari omongan si kakak itu yang dari omongan si ade itu yang udah pahit banget nih, si kakak pun akhirnya kayak nurut. Ya udah, ngambil jalur kiri dan mereka sampai di puncak. Dan di situ pun mereka kebagian yang namanya sunrise. Dan mereka tuh benar-benar takjub dengan keindahan dari Gunung Lawu. Kita akan skip tentang view karena memang tidak ada kejadian hal yang aneh-aneh, dan mereka itu lanjut turun ke warung legendaris yaitu warung Boiem. Dan kebetulan di situ pun memang ada Boiem. Boiem ini sempat nanya, kok kalian bisa-bisanya naik ke Gunung Lawu? Bukannya Gunung Lawu ini lagi ditutup? Ada ini cuman garuk-garuk kepala. Kita naik dan dijelasin nih tentang pendakian mereka yang dibawa sama Mas Dino. Dan Boiem pun cuman senyum-senyum aja. Tapi Boiem pun tidak menjelaskan tentang Mas Dino itu siapa. Dan Boiem itu kayak ngasih tahu, ya sudah, kalau kalian nanti turun, kalian ikut sama salah satu kenalan saya. Nih, kalian ikut aja sama dia. Nanti dia yang akan nunjukin jalan. Karena kalau kalian lewat jalur yang resmi, kalian pasti akan ditegur dan kemungkinan kalian akan di blacklist. Jadi kalian nanti akan dialihkan ke jalur yang lain. Ya, adek sama kakak mah nurut-nurut aja gitu kan. Akhirnya mereka setelah makan pecel di Boiem, mereka pun turun nih cuy. Mereka turun, dan hal yang paling aneh adalah mereka turun cuma 3 jam doang. Karena menurut ade adalah estimasi dari turun dari Gunung Lawu itu adalah, ya kalau turun bisa sekitaran 4-5 jam, gak mungkin 3 jam lah. Tapi itu tuh mereka berasa cepet banget. Dan hal yang paling aneh lagi, si orang yang nganterin ini cuman ngasih tahu, nanti kalian lurus aja, sama seperti Mas Dino sebelumnya. Kalian lurus aja, tapi nggak ngikut sampai bawah gitu kan. Nah iya. Dan sampailah mereka turun, dan ketika nengok memang udah nggak ada lagi tuh. Ya Ade tuh berpikiran mungkin udah jalan lagi, dan si kakak pun mungkin udah naik lagi gitu kan. Sehingga cerita mereka udah turun ke Gunung Lawu dan mereka istirahat lagi di warung yang sama. Dan ketika istirahat di warung sama, si ibu warung ini kan kayak kenal gitu kan. Loh, kalian nggak jadi pulang tah atau nggak jadi pindah gunung kah? Enggak kok, kita naik Gunung Lawu, diceritain semua. Dan si orang warung ini pun cuman senyum-senyum doang. Seolah ada hal yang pengen ditanyain, tapi kayak susah banget untuk diungkapin. Tapi dari kejadian itu pun Ade tahu bahwa yang diikutin atau Mas Dino ini adalah bukan manusia. Jadi kayak entahlah apa gitu kan. Tapi ya sudahlah, selama sosok ini baik, ya mereka nggak ada masalah gitu kan. Dan sampai akhirnya karena memang mereka juga nggak mau termakan sama rasa penasaran, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan alhamdulillah pendakian Lawu pada saat itu pun sukses. Dan ketika pulang pun kayak ngerasa ini sih memang bonus lah ketika naik pendakian Lawu. Sedangkan si kakak mah masa bodoh tuh, cuek, nggak ada tuh yang namanya istilah dibantuin sama setan, demit, bodoh amat. Yang penting gua naik happy, gua naik selamat, turun dengan selamat. Dan dia pun tidak terlalu mau ambil pusing tentang kejadian dia naik atau diantar sama siapa pada saat itu. Ya karena memang Ade ini tahu kelakuan dari kakaknya, dia pun cuman kayak iya sih memang selamat gitu kan, tapi ya sudahlah.
Dan memang ini pun kayak antara percaya dan enggak, dan serem sih, tapi kayak di sisi lain ya alhamdulillah walaupun seremnya dikit, tapi mereka tuh nggak terlalu punya pengalaman yang bikin mereka bahaya, karena memang si Ade ini ngikutin apa arahan dari Mas Dino ini. Dan sempet dalam hati si Ade ini pengen sekali-sekali lagi dia tuh ngunjungin tempat tersebut. Namun faktanya Ade ini sempet naik, tapi bukan sama si kakak ya, nanya-nanya ke beberapa temennya, bahkan dia bawa akamsi juga, sempat ngecek jalur yang pernah dia lewatin. Jalur itu nggak ketemu sama sekali, bener-bener nggak ketemu sama sekali cuy. Bahkan nggak ada tuh jalur, ya memang ada beberapa jalur yang mungkin jalurnya ini jalur warga sekitar untuk nyari kayu bakar, tapi jalur itu tuh beda dengan jalur yang pernah dia lewatin sebelumnya. Dan itu pun nggak pernah sukses untuk sampai tembus ke puncak. Dan dari situ pun karena memang udah frustasi si Ade ini akhirnya kayak udahlah, gue nggak mau cari lagi. Ya syukur-syukur kalau memang nextnya gue bisa sampai lagi atau ketemu sama keluarganya Mas Dino, ya alhamdulillah. Kalau nggak pun ya udahlah, mungkin siapa tahu itu cuma sebatas bonus dan itu pertolongan gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan pelajaran yang bisa diambil adalah kalian kalau ketemu hal yang begitu sebenarnya kalian boleh percaya boleh enggak, tapi kalian harus ngikutin kata hati kalian lah kalau naik gunung itu. Kalau memang dalam hati kalian wah nggak bisa diterusin nih, kalian nggak boleh ngikutin. Tapi kalau dalam hati kalian gas terus, gas, jangan setengah-setengah hati. Karena kalau dari awalnya kalian niatnya udah setengah hati, karena biasanya akan ada aja kendala-kendala di gunung itu seperti apa gitu kan. Dan segala sesuatu hal yang positif dari gunung ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.